Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Denny Firmansyah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Garut dari SMK Pasundan Malangbong. Di mana di sini saya akan menyajikan tugas ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif yang disusun oleh kelompok 3. Di mana kelompok 3 di sini beranggotakan saya sendiri, Denny Firmansyah, kemudian Pak Gilang Muharam, kemudian Bu Mirwanda, beserta Bu Neneng. Nah, di pembahasan hari ini kita akan menganalisis kasus yang ada di sekolah, contoh kasus yang ada di sekolah yaitu kasus 1 sampai dengan kasus 4. Langsung saja. Nah, di kasus pertama ada guru matematika dan wali kelas 8 yaitu Ibu Santi sedang sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni kebetulan baru 2 tahun mengajar menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan yaitu Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, di sini timbul pertanyaan, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yaitu langkah restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki masalah yang ada dan menanyakan apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan menanyakan gagasannya. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Vivi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka buat? Apakah langkah-langkah restitusi yang diusulkan oleh mereka? Di sini terdapat 2 pelanggaran, yaitu pelanggaran pertama, tidak hormat pada Ibu Eni, melanggar keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati. Restitusi Vivi dan Natali yaitu minta maaf dan ini sudah sesuai. Pelanggaran kedua yaitu tidak mengerjakan tugas matematika dengan melanggar keyakinan mengerjakan tugas yang diberikan. Restitusi Vivi dan Natali itu ternyata tidak ada. Nah, langkah-langkah restitusi yang dilakukan Vivi dan Natali adalah minta maaf, yaitu diskusi kelompok dan mengirimkan email mengusulkan kepada kepala sekolah agar Ibu Eni menjadi guru pengganti bila di lain hari ada ketiadaan guru. Selanjutnya, dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Di sini Ibu Eni mengambil posisi diri sebagai teman. Terlihat Ibu Eni berusaha mengontrol murid melalui persuasi dan terlihat Ibu Eni mengingatkan Vivi dan Natali dengan ramah melalui percakapan Bu Eni dengan Vivi dan Natali. Ayolah bantu ibu, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Lalu, jika Anda adalah Pak Hasan atau kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Maka kalau saya menjadi kepala sekolah, saya akan mendukung dan mengapresiasi sikap Bu Santi yang sudah tepat. Namun, Vivi dan Natali harus tetap meminta maaf dan mengerjakan tugas matematikanya dan tetap meminta Ibu Santi untuk memantau muridnya di dalam kelas. Nah, sekarang ada kasus 2.
Nah, di kasus 2 ini adalah kasus Sabrina yang menggunakan sepatu coklat karena terburu-buru dan mendapatkan hukuman dari Pak Lukman. Nah, di sini ada pertanyaan, dalam kasus di atas, jika posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Nah, di sini posisi Pak Lukman adalah posisi sebagai penghukum. Kenapa? Karena ini indikatornya Pak Lukman tidak mau mendengarkan penjelasan dari Sabrina dan bersikeras pada peraturan dengan mengatakan, "Tidak, kamu tidak telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Dan ya sudah, kamu tidak boleh bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian." Nah, menghukum Sabrina dengan menyita sepatu. Kemudian, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, kira-kira apa yang akan dikatakan? Terus pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Sabrina, kalau Bapak boleh tahu, kenapa hari ini kamu memakai sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah? Kita semua pernah melakukan kesalahan. Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki menurut kamu? Apakah kamu ingat keyakinan kelas kita? Apakah yang kamu langgar dari keyakinan kelas kita? Terus, jelaskan kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam, yaitu pertama, nilai kedisiplinan, nilai kerapihan, komitmen, serta tidak membedakan status sosial semua siswa. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Mungkin maksud Pak Lukman dengan memberikan hukuman kepada Sabrina untuk mendisiplinkan murid, tetapi hal ini tidaklah tepat. Apalagi hukuman harus mencopot sepatu seharian sehingga hal ini dapat mempermalukan Sabrina. Baik, kita beralih di kasus ketiga. Nah, di kasus ketiga ini, Ibu Dani sedang menjelaskan pembelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran, tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Kemudian, timbul pertanyaan, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yaitu pendekatannya adalah pembuat merasa bersalah. Kedua, membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhannya adalah kasih sayang dan terima kesenangan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan? Tolong jelaskan. Yang dilakukan Bu Dani sebagai pemantau yaitu yang pertama, membuat catatan dalam jurnal sebagai bukti otentik perkembangan belajar Fajar. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan. Fajar, Ibu lihat kamu tidak memperhatikan pelajaran Ibu dan kurang semangat dalam belajar. Yang ketiga, membuat kesepakatan peraturan untuk mata pelajaran bahasa Inggris bersama siswa berkaitan tentang keaktifan belajar serta konsekuensi yang diterima apabila tidak sesuai dengan peraturan. Lalu, bila mana Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan, yaitu jelaskan. Pertama, Fajar, apakah kamu menyadari kamu melakukan kesalahan? Kedua, bila Fajar, bisa Fajar jelaskan kepada Ibu mengapa Fajar tidur-tiduran saat Ibu menjelaskan pelajaran tadi? Apakah tidur-tiduran saat jam pelajaran sesuai dengan keyakinan kelas kita? Lalu, apabila Anda sebagai kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama, mencari tahu penyebab masalah Fajar dengan diskusi dengan Ibu Dani, wali kelas, guru BK, dan orang tua Fajar. Mencari solusi bersama dengan menerapkan segitiga restitusi untuk menumbuhkan disiplin positif. Nah, sekarang kita di kasus terakhir yaitu kasus 4, yaitu Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket.
tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya lepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Nah, di sini posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Nah, di sini mengambil posisi sebagai manajer perlibatan siswa dalam mencari solusi, Bu Suti memberikan kesempatan kepada Dino bertanggung jawab, mengajak siswa menganalisis kebutuhannya. Lalu Anto kancing bajunya dipasang dan Dino belajar menjahit. Dia lalu mengarahkan siswa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan mengarahkan Dino belajar menjahit ke Pak Irfan sebagai guru tata boga untuk menjahit baju Anto. Kemudian, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Maka yang pertama Dino dikuatkan dengan menerapkan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi. Yang kedua, menstabilkan identitas. Bu Suti mengubah identitas orang gagal atau gagal menjadi identitas sukses, yaitu dengan bertanya, Dino, sepertinya saat ini kamu sedang marah ya? Kemudian yang ketiga, Bu Suti membuat pernyataan bahwa sebuah kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri ada hal yang penting. Nah, di sini Dino dikuatkan dengan menerapkan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan. Bu Suti meminta Dino menemukan cara lain yang lebih efektif dibandingkan dengan marah-marah. Nah, di sini Dino dikuatkan dengan menerapkan segitiga restitusi dengan tahapan segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan, ya, dengan menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan sekolah. Lalu Bu Suti menanyakan keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh terhadap Anto. Anto dikuatkan dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya dengan 2 hal. Yang pertama, dengan memahami kebutuhan dasar anak, kita sebagai guru bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di sini yang kedua, Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang dapat dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing seperti ini. Nah, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Tolong jelaskan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang dituju adalah berakhlak mulia, di mana murid memiliki pribadi yang baik dalam menjaga hubungan baik sesama manusia yang bertanggung jawab. Nah, alhamdulillah dari tugas ruang kolaborasi ini, presentasi ini bisa diambil bahwa kita sebagai guru harus selalu memberikan stimulus kepada siswa bahwa sekolah adalah miniatur kehidupan, di mana selama di sekolah kita harus menerapkan keyakinan kelas sebagai bentuk pembelajaran supaya mereka dapat menjadi manusia yang berakhlak dan berbudaya positif. Nah, kita sebagai guru tentunya harus memiliki dasar supaya budaya positif itu tetap berjalan, yaitu yang pertama yaitu harus menjadi suri tauladan yang baik, yang kedua metode pembelajaran yang menarik, yang ketiga memperlakukan setiap murid dengan pendekatan sebuah masalah internal dan eksternal siswa sesuai dengan keadaan siswa masing-masing. Semoga hal ini bisa dapat membantu rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.